Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketumaning karo Ki Arya Glaha-glehe. Hahaha. Lah kepriwe iya mbok lah kaya kuwe. Kae guys sedulur ke langsung bae nyong arep cerita edisi gie babagan rahasia di balik orang gila. Oke, singkat cepat padat ya sedulur ya. Siji, kita sendiri tahu bahwa kita sering menjumpai orang gila itu yang rupanya juga kita sendiri tahu, badannya juga kita sendiri tahu, baunya juga kita sendiri tahu. Kita sendiri memahami, mengetahui baunya orang gila itu seperti apa, saudaraku. Nah, mau saya kupas satu-satu sedulur ya. Saya kupas satu-satu sebelum nanti ada kita sebagai orang normal, orang waras tapi berpikiran gila, orang sukses juga berpikiran gila, dan kemudian orang yang maju juga berpikiran gila, saudaraku. Wong gemblung atau orang gila. Orang gila yang sering kita jumpai. Ada yang gila karena memang lika-liku perjalanan hidup, karena masalah keluarga, masalah kebelit hutang, dan masalah yang lainnya. Ada orang gila yang memang sengaja dibikin gila. Ada orang gila yang memang sedang menjalankan peran dan tugas serta fungsinya, sedang laku dalam perjalanan hidupnya. Nah, aku orang bahas, yang penting apapun wong gemblung gue, di situ ada ngilmune. Siji sedulur. Ada orang gila yang kita jumpai di jalanan, yang kita jumpai di pasar, di jalan atau di lainnya, kita sering menjumpai orang tersebut memungutin sisa-sisa makanan. Baik itu nasi, baik itu sisa roti, baik itu sisa minuman, baik itu sisa-sisa yang dimakan orang, beliau ambil dan beliau makan. Nah, padahal kita tidak tahu, yang menurut kita itu hina, sisa-sisa makan itu dimakan oleh mereka, tapi tujuan mereka adalah menyelamatkan kita sebagai orang normal. Karena kita tahu bahwa satu butir nasi bisa menghidupkan 1000 setan. Menyelamatkan kita dari sisa-sisa makanan yang kita buang, yang mubazir, tidak termakan oleh manusia atau tidak termakan oleh yang lainnya. Tapi memang itu tidak keseluruhan, saudaraku. Hanya mungkin di wilayah satu orang, atau mungkin di setiap kabupaten satu orang, atau di tempat-tempat tertentu. Nah, di situ orang yang memungutin sisa makanan itu hakikinya menyelamatkan kita, dan dia itu memikirkan keseimbangan alam. Yang kedua, orang gila yang selalu memungutin sampah, yang selalu memungutin sampah plastik, puntung rokok, sisa-sisa dari bungkus-bungkus yang kita buang, botol-botol yang dibuang dia pungutin, dimasukkan ke dalam karung. Biasanya bersama dengan pengemis atau orang gila itu. Dan itu juga tidak semuanya orang gila seperti itu. Nah, orang tersebut hakikinya juga menyelamatkan kita. Dari kita sembarangan membuang sampah, dari kita sembarangan membuang sembarangan di jalan, di tempat-tempat umum. Dia walaupun tidak semuanya dipungutin, tapi paling tidak dia memberikan contoh kepada kita. Kemudian malamnya atau dia buang, atau malamnya dia bakar untuk menghangatkan diri kita, untuk menghangatkan keseimbangan alam ini. Yang ketiga, orang gila yang dikala kita kasih makanan yang utuh, dia memberikannya ke yang lainnya atau memberikannya ke pengemis. Dia tahu juga yang hakikinya dia gila, tapi hakikinya dia tidak nafsu untuk makan yang nikmat, mengurangi makan yang enak-enak, berpuasa. Dia dari makanan-makanan yang lezat, yang kita santap, yang kita cari, yang kita selalu kita hadapi makan-makan itu, tapi beliau itu dikasih oleh kita makanan, kemudian diberikannya kepada pengemis, kepada gelandangan atau yang lainnya. Dia hanya, kalau dia mau ambil, dia hanya mengambil satu gempal untuk makan sehari. Demikian juga sisa-sisa minuman yang kita buang. Bahkan terkadang ada sisa kotoran, atau orang itu sengaja kencing di botol, dia juga minum karena untuk menyelamatkan
daripada kita sendiri yang selalu memberikan, yang selalu sembarangan dalam membuang, tidak pada tempatnya. Saudaraku, itu 3 tahap dulu yang saya sampaikan daripada rahasia di balik keilmuan orang gila. Dia juga gila yang dia jalankan, dia yang hakikinya kita menganggapnya hina di masyarakat, bahkan digolongkan oleh kita sendiri menganggap dia adalah sampah masyarakat. Tapi padahal hakikinya dia itu orang yang merdeka. Dia itu orang yang dibebaskan daripada hisab ataupun daripada pertanggungjawaban kita hidup. Baik dia melepaskan harta, benda, bahkan wanita, bahkan dan segala macam. Dan itu tidak bisa kita gapai karena situ. Siapa orang yang mau gila seperti itu, saudaraku? Tetapi di sana ada orang-orang yang memang sedang berjalan, yang memang sedang menjalankan perjalanan itu, prosesnya untuk keseimbangan alam ini, saudaraku. Berikutnya, orang gila tersebut selalu menjumpai kita ke rumah-rumah bersama terkadang pengemis yang tujuannya adalah untuk menguji diri kita. Yang secara kita memiliki akal sehat, yang selalu diberikan rezeki oleh Allah, yang selalu kita menikmati kenikmatan-kenikmatan yang berlimpah, yang selalu kita disuguhi dengan berbagai macam kenikmatan duniawi. Terkadang orang tersebut singgah, kemudian diusir, bahkan terkadang dilempar juga, ada yang melempar kotoran, bahkan juga terkadang dibentak-bentak oleh kita yang normal. Padahal mungkin di antara mereka ada yang diberi tugas oleh Allah untuk menguji diri kita, untuk memberikan keberkahan lewat orang-orang tersebut. Bahkan hakikinya dia diberi tugas untuk menyelamatkan kita, mendatangi kita, ataupun sedang menyalurkan sebuah cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.